Bab 6 mengenai persepsi, kawasan, dan ketakutan. Nah, ini bisa dibilang sebagai apa ya? Klimaks buku. Memahami di sini akan terbongkar atau dibongkar mengenai penjelasan atau pemahaman mengenai rasa takut ya. Takut dan marah terutama dua itu dulu aja emosinya. Oke, perkembangan usia itu terkait dengan persepsi itu terkait dengan usia ya, semakin usia bertambah maka persepsi juga akan semakin berkembang. Itu udah jelas ya. Karena semakin berkembang jadi akan tergantung dari proses pengalaman dan pembelajaran seseorang ya. Contoh seperti biasa, karena ini memang maaf Andras ya, karena ini basicnya dari ancaman dulu ya, yang dari kenikmatannya belum dikaji ya, seperti itu. Dari ancaman dulu yang berfokus pada rasa takut ya. Soalnya kalau dibedah ulang lagi bakal lama kalau dibongkar lagi. Oke. Contohnya kita buat persepsi terhadap anjing ya. Jadi bagaimana persepsi seorang melihat anjing yang diajak jalan-jalan sama tuanya seperti itu kan. Misalnya ada orang pertama melihat mempersepsikan anjing itu bisa disayangin ya. Dalam artian anjing itu bisa memberikan kenikmatan terhadap orang tersebut sehingga dia pengen menyayangi anjing tersebut. Anjingnya mungkin lucu kali ya. Terus persepsi kedua ada orang yang melihat kalau anjing diajak jalan itu pasti galak gitu kan, dalam artian berbahaya atau mengancam seperti itu. Jadi untuk ancaman ya. Jadi dia nggak akan deketin anjing itu seperti itu. Nah, kalau ternyata anjing itu anjing yang baik, maka orang yang pertama akan mendapatkan kesenangan ya. Ya ini dia akan mendapatkan kenikmatan menyayangi anjing tersebut. Cuman kalau ternyata anjing itu galak, maka orang pertama yang mendekat itu akan kena gigit. Dia akan mengalami kerugian ya. Nah, dari sini dari persepsi contoh terhadap anjing ini maka masuk akal, logika sederhananya adalah pasti rata-rata orang akan menjadi anjing ya, karena kesenangan menyayangi anjing dengan kerugian digigit itu lebih besar kerugiannya, nggak setimpal. Oke, ini contoh persepsi aja, persepsi pengembangan ancaman ya, seperti itu. Nah, sehingga orang itu akan belajar, yang digigit itu akan belajar kalau anjing itu bisa memberikan ancaman terhadap dia, sehingga dia akan lebih waspada terhadap anjing yang diajak jalan-jalan sama tuannya di lantai gitu kan. Nah, sikap waspada ini bisa berubah menjadi ketakutan melalui proses-proses yang mempengaruhi sistem kerja otak. Nah, ini saya tebelin ya, karena sistem kerja otak ini salah satu hal yang penting ya dalam perubahan proses waspada menjadi rasa takut. Kesimpulan yang didapatkan nanti adalah emosi rasa takut merupakan bentuk gangguan dari prinsip kawasan pada dorongan untuk bertahan hidup. Nah, sedikit mengenai emosi. Sampai saat ini emosi masih terus dipelajari dan diselidiki ya di psikologi. Yang banyak beredar itu 6 emosi dasar dari Paul Ekman. Ini udah jebot, udah jadul. Itu takut, marah, senang, sedih, terkejut, jijik. Kalau di film Soul kesayangannya Pandas itu ada takut, marah, ya, senang, sama jijik kalau nggak salah ya. Terus saya lupa Soul, ada senang, sama sedih ya. Terkejut nggak ada. Kalau Soul nggak salah itu ya film Soul. Nah, kalau dokter Rachel Jack ini kalau nggak salah dari Glasgow, Skotlandia kalau nggak salah. Nah itu ada 4. Nah, itu ada 4. Jadi takut, marah, senang, dan sedih. Terkejutnya masuk ke takut, jijiknya masuk ke marah. Seperti itu. Oke, pertanyaannya bagaimana dengan takut ketinggian dan takut suara keras? Nah, kalau saya pribadi bilangnya waspada ya, bukan takut. Karena ini kalau ada penelitian mengatakan kalau bayi itu takut ketinggian atau takut suara keras. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi melihatnya sebagai bentuk waspadaan. Jadi bayi itu waspada ketinggian dan waspada dengan suara keras. Oke, sekarang hal yang penting dari
emosi ini, perubahan ini adalah memori dan pengalaman. Ini memiliki kaitan yang erat dengan pembentukan persepsi yang akan membuat manusia menjadi waspada atau malah takut. Nah, dua ini ya, memori dan pengalaman. Dan dua organ yang penting yang di otak yang mengaruhi perubahan ini adalah yang penting ini amigdala dan hipokampus. Ini memori, kaitan dengan memori. Jadi amigdala ini merupakan bagian otak yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi. Jadi reaksi emosi itu adalah reaksi fisik berdasarkan perubahan energi tubuh. Nah, ini penting. Reaksi emosi itu tubuh ini kan ada regulasi energi ya, seperti itu yang dikomandani sama hipotalamus sebetulnya. Nah, reaksi emosi itu ya ini reaksi fisik yang berubah-ubah karena ada regulasi perubahan energi dalam tubuh. Nah, itu disimpan di amigdala, reaksi emosinya ini diingat, di memorize sama amigdala. Ada juga hipokampus. Nah, hipokampus ini yang tugasnya mengingat masuk pola pikir, pola pembelajaran. Kalau di sini ada navigasi ruangan, pengalaman juga di sini. Cuman kalau bagian perubahan energinya di amigdala. Dan sementara ingatan lainnya hipokampus. Nah, ini contoh regulasi energi ya. Jadi ini kayak gini-gini disimpan di amigdala. Ini anger, fear, disgust, happiness, sadness, surprise, neutral. Nah, yang kayak gini-gini disimpan di amigdala, reaksi-reaksi ini. Jadi ketika kita bereaksi, misalnya kita marah, nah, pembentukan bagaimana tubuh menghasilkan energi dalam bentuk seperti ini merah ini energi tinggi ya, biru ini energi rendah. Turun ya, kalau di merah kuning ini energi meningkat. Nah, bagaimana tubuh meregulasi energi ini yang disimpan oleh amigdala. Seperti itu. Nah, ini juga misalnya depresi pun juga kaitannya dengan memori ya. Bagaimana tubuh menurunkan, misal sedih gitu kan, emosi sedih gitu, tubuh menurunkan energi dalam diri seperti itu. Nah, itu disimpan di amigdala. Jadi fungsi amigdala itu menyimpan bagaimana tubuh menghasilkan energi, reaksi fisik dalam tubuh dan menghasilkan energi itu disimpan di amigdala. Nah, penjelasan mengenai amigdala ini masih terus diteliti atau diperdalam, terutama mengenai fungsinya sebagai memori. Seperti itu. Untuk amigdala ini ya, fungsi sebagai memori ini masih terus diperdalam. Terkaitan dengan emosi, reaksi tubuh, segala macam. Masih terus diperdalam hingga saat ini. Oke, sebelum kita masuk ke diagram, tadi Pak Victor mungkin boleh kalau mau ada pertanyaan. Atau yang lain? Ya, ini saya menarik nih gambar ini, bahwa yang merah kuning energinya makin tinggi katanya gitu kan, yang biru makin adem gitu kan ya. Ya, ini kalau salah suhu. Ini suhu tubuh ini konteksnya suhu tubuh ya. Iya, jadi suhu tubuhnya makin panas. Jadi kalau marah suhu tubuh makin panas. Kalau tidak marah suhu tubuhnya adem gitu ya. Ya, ini netral. Jadi ini konteksnya terkait dengan suhu tubuh ya. Iya, ini terkait dengan suhu tubuh kalau salah. Penelitiannya seperti itu. Meningkatkan suhu tubuh. Nah, apakah kalau orang yang kepanasan, gerah tapi tidak marah gitu, itu sama orang yang marah tapi dalam situasi kedinginan gitu, apakah suhu tubuhnya meningkat? Kalau kita analogikan dengan energi yang dibutuhkan untuk marah, kemungkinan sih ada peningkatan ya. Dalam artian kalau kita bandingkan dengan orang yang dalam kondisi sama-sama dalam cuaca dingin nih, orang yang marah dan orang tidak marah, mungkin pasti ada perbedaan suhu, mungkin seperti itu. Oh ya. 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 Okay. Karena ini akumulasi energi ini yang ikatan suhu ini emang digunakan untuk bereaksi kan, untuk bereaksi menghadapi ancaman. Seperti itu, Pak. Jadi ini cuma simbol-simbol, ini cuma simbol-simbol dari meningkat energi begitu ya? Ya, cuma simbol. Jadi yang ini kan regulasi tubuh untuk menghasilkan energi, untuk menghasilkan energi untuk bereaksi kan seperti itu. Tapi apakah ini hanya simbol atau memang difoto begitu kan? Difoto ininya apa namanya energi di dalam tubuh? Iya, diukur nih kalau nggak salah. Diukur tapi saya nggak tahu ukurnya itu sampai difoto atau apa hanya ilustrasi aja. Cuman emang diukur. Sampai diukur tapi emang. Proses pemotretan aura atau hanya simbol
peningkatan suhu tubuh aja ini. Itu saya kurang tahu. Kalau Cuman yang pasti diukur. Kalau saya lihat ini ada apa namanya? Ada persamaan-persamaan dengan pancaran aura di dalam tubuh gitu. Kan di dalam teori aura juga begitu kan. Makin sering angry warna makin merah gitu kan, makin bijak itu warnanya biru dan ungu gitu kan. Iya, iya. Ada kaitannya dengan pancaran aura gitu. Ini atau hanya simbolis dari simbol tubuh gitu, bahwa biru itu dingin, merah itu panas gitu kan. Atau ini hanya simbolisasi aja. Saya kurang baca resepnya dalam kalau mengenai cuman yang pasti dari informasi itu dia suhu sih. Itu aja yang saya tahu. Suhu ya. Ya, suhu. Tapi bisa jadi ini cuma simbol seperti itu. Simbol kayaknya. Sebab kalau di api itu yang panas itu justru yang biru. Benar nggak? Iya, betul. Makin biru kan makin panas dia, ya kan? Makin kuning makin nggak panas ya. Kurang panas tuh yang kuning tuh suhu. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke diagram ya. Silakan. Oke, sekarang pembentukan memori waspada terhadap ancaman pertama kali. Terhadap ancaman dulu aja ya. Oke. Ini saya jelaskan menggunakan diagram aja ya, supaya mudah-mudahan lebih mudah dipahami, mudah-mudahan dengan diagram. Oke. Ancaman pertama kali berarti ancaman dalam hal kerusakan indera, ancaman terhadap kerusakan fisik ya. Indera itu fisik, masuk fisik ya, gangguan fisik terhadap ancaman terhadap kerusakan fisik, atau ancaman kehilangan kenikmatan. Seperti itu. Jadi ketika kita terancam kehilangan makan, pengen makan tapi makan diambil orang lain, atau kehilangan kenikmatan, ancaman pengen dapat kekasih diambil orang lain, kayak gitu kan. Ancaman juga. Nah, kalau kerusakan indera itu kita simbolnya itu lari, ini simbol aja lari ya, nggak semua kerusakan indera itu bikin kita lari. Kalau kehilangan kenikmatan ini kita lawan. Jadi ini kayak agresif, ini kayak bertahan. Seperti itu. Nah, itu ancaman. Nah, prosesnya adalah ancaman ini pertama kali diterima oleh talamus. Talamus itu bagian di otak yang kayak dia jadi kayak terminalnya aja ya. Fungsinya dia menampung semua informasi untuk nanti diarahin kemana gitu. Tapi semuanya awalnya masuk dari indera itu masuk ke talamus. Nah, talamus itu kemudian dia ke amigdala hipokampus. Karena ini ancaman pertama kali, jadi di sini nggak ada ingatan mengenai proses ancaman ini. Jadi di sini nggak ada respon. Habis itu dia ke hipotalamus nih. Hipotalamus berdasarkan kerusakan indera misalnya. Nah, hipotalamus ini akan menghasilkan mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol ya. Dan adrenalin dan kortisol ini akan mengolah energi, akan menghasilkan energi untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, kemudian energi ini akan membuat otak berpikir lebih cepat untuk menyelesaikan ancaman tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu reaksi fisiknya ini disimpan di amigdala, sementara proses berpikirnya disimpan di hipokampus. Nah, disimpan juga karena ancaman selesai, ancaman bisa diselesaikan, disimpan di hipokampus. Pola pikir begini loh cara menyelesaikan ancaman. Setelah itu, kortisol akan membuat sel-sel otak yang lelah, yang capek ini mengalami apoptosis. Ya, ini perintah bunuh diri supaya digantikan oleh sel-sel yang segar. Jadi kan otak disuruh kerja lebih keras nih, capek kan dia kan, capek, ada yang cacat, ada yang rusak, ada yang ya udah nggak karu-karuan lah. Nah itu disuruh bunuh diri. Kalau nggak ada apoptosis nanti bisa jadi kanker. Jadi sel otaknya ngaco gitu kan, fungsinya salah. Nah, jadi disuruh bunuh diri. Nah setelah itu ini otak disuruh bunuh diri, habis itu amigdala hipokampus ini disimpan, nah, jadi memori yang disebut dengan memori waspada. Seperti itu. Ini proses sederhananya. Bagaimana memori waspada terbentuk pertama kali ketika menghadapi ancaman. Oke, habis ini ada yang tanya? Ini masih sederhana. Ada Pak, ada.
Oke, silakan dengan Pak siapa? Pak Victor. Oh. Oke, silakan Pak Victor. Ya, saya pernah baca pernah baca teorinya Daniel Goleman tentang Ya, kecerdasan emosional, ya. emotional intelligence ya. Nah, di emotional intelligence itu hanya dibahas mengenai stimulus masuk ke talamus, tapi di apa namanya di Daniel Goleman tidak diceritakan apa hipotalamus ya, gitu. Ah, Jadi masuk talamus, di talamus itu masuk korteks, ya, hmm, dari korteks ke amigdala, amigdala langsung respon, begitu. Nah, itu prosesnya begitu. Nah, ada juga yang gerak refleksnya adalah dari stimulus masuk talamus, dari talamus langsung amigdala, tidak melalui korteks. Itu kalau reaksi refleks gitu. Nah, ini ke atas nih, Gitu. Pak. Jadi ya yang reaktif gitu. Yang reaktif itu langsung ke amigdala. Ya, Ya, gitu. Tapi kalau di sini ada masuk dulu hipotalamus gitu. ya, Nah, jadi perbedaan antara konsepnya Daniel Goleman dengan konsep ini bagaimana Pak penjelasannya? Karena di sana tuh langsung dari talamus ke korteks, langsung ke amigdala, tapi amigdala itu langsung ke respon gitu. ya. Kalau di sini kan dari amigdala ke memori waspada gitu kan. Tapi kalau di apa namanya di Daniel Goleman, amigdala langsung respon Ya, Daniel begitu. Goleman itu dia modelnya tidak menjelaskan ancaman pertama kali, Pak. Itu ancaman berikutnya. Dalam artian dia menurut dia itu respon reaksi fisik itu bukan dari memori. Jadi dia tidak mengkaji ancaman pertama kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa hipotalamus wajib masuk? Karena ya menghasilkan adrenalin dan kortisol itu hipotalamus. Yang meregulasi reaksi fisik itu hipotalamus. Saya nggak paham kenapa Daniel Goleman nggak memasukkan hipotalamus. Padahal di situ jelas yang meregulasi keseimbangan homeostasis tubuh itu hipotalamus, termasuk adrenalin dan kortisol. Ya, Kalau ini teori siapa Pak jadinya? ini bedah buku biologi aja, Pak. Bukan dari siapa-siapa. Yang baru itu amigdala, Pak. Yang baru itu amigdala. Ini jurnalnya banyak, Pak. Masih banyak, perkembangan masih banyak banget, Pak, mengenai amigdala ini. Jadi sekarang ini yang terbaru itu pengkajian amigdala sebagai memori. Seperti itu. Kalau dulu kan zaman 90-an itu, zaman Daniel Goleman itu, zaman 90-an, mengenai kecerdasan emosional itu, amigdala itu nggak sebagai memori. Itu perbedaannya. Jadi amigdala itu hanya sebagai sebagai trigger atau tombol ya. Tombol emosi itu ada di amigdala seperti itu. Jadi dia tidak memperlakukan amigdala sebagai emosi, sebagai memori seperti itu. Tapi sebagai emosi. Tapi Daniel Goleman juga membahas soal pengalaman gitu kan, ketika dia pernah punya pengalaman buruk dengan ular misalnya kan gitu kan, lalu dikasih ular karet gitu, amigdalanya talamusnya nggak ke korteks dulu gitu, langsung ke amigdala gitu untuk bereaksi lari gitu kan. Nah, berarti kan ada peran memori di situ sebenarnya kan gitu kan. Ya, Yang tidak betul. dibahas dari Goleman gitu. Ya, betul. Ya, sekarang udah banyak penelitian mengenai memori. Cuman belum masuk di Indonesia, masih bahasa Inggris menyiarkan jurnalnya. Nah, saya juga ada di brain apa gitu dengan 6 zona kecerdasan. Di hipokampus juga katanya ada memori permanen, ada memori sementara begitu. Yang kalau misalnya hanya untuk sementara saja, setelah proses terjadinya selesai gitu, memori itu dihapus gitu. Ya, ada seperti itu. Ya, betul, itu betul. Ada penelitian seperti itu mengatakan seperti itu. Memori sementara itu disimpannya di mana, memori permanen disimpannya di mana? Itu juga kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nah, yang saya tertarik itu memang dari penelitian amigdala ini, yaitu tadi bagaimana memperlakukan amigdala ini sebagai memori. Jadi
proses pengalaman itu penting gitu, dan memori apa yang kita masukkan ke diri kita itu penting. Seperti itu. Contoh kita coba masuk ke berikutnya ya. Jadi misalnya ini di ancaman berikutnya. Jadi ancaman pertama kali nih. Ancaman berikutnya. Nah, ancaman berikutnya itu nggak harus dari langsung kerusakan indera ya, bisa juga dari persepsi. Jadi udah ada karena udah punya pengalaman ya. Jadi bisa berdasarkan persepsi dia. Kalau dipersepsikan sebagai ancaman ya bisa merespon gitu, nggak harus nunggu rusak dulu gitu kan. Itu kan jadi poin pentingnya pengalaman ya, seperti itu. Poin pentingnya persepsi. Jadi kita bisa antisipasi, nggak perlu terjadi kehilangan atau kerusakan, kita sudah bisa mengantisipasi. Nah, kalau ancaman berikutnya, karena sudah ada memori kan, ancaman masuk, thalamus ini akan ngambil ke amigdala nih. Ada informasi yang merusak gitu kan, dia ke amigdala. Reaksi fisik apa yang harus dikeluarkan? Dia report ke hipotalamus dulu. Reaksi fisik apa yang direkam ini apa nih? Misalnya nih kondisi jumlah adrenalin yang harus dihasilkan, jumlah kortisol yang harus dihasilkan. Nah, ini disimpan di amigdala nih. Lapor nih ke hipotalamus, gitu kan. Hipotalamus berdasarkan rekaman di amigdala mengeluarkan adrenalin dan kortisol, sama keluar juga reaksi fisiknya, energinya yang keluar. Hipokampus dia juga membawa memori ke korteks. Pola pembelajarannya nih langsung masuk ke sini gitu kan. Pola pembelajaran dalam menghadapi ancaman. Dari talamus pun juga berdasarkan indera dia juga mempengaruhi hipotalamus nih, indera. Nah, ini juga mempengaruhi reaksi fisik dan pemikirannya. Jadi kan karena ancaman nggak ada yang persis sama kan, pasti kalau ada ancaman ada yang berbeda seperti itu kan. Jadi masuk ke sini juga dari talamus masuk ke hipotalamus, meregulasi juga adrenalin dan kortisolnya, dan bagaimana respon korteks dalam memahami indera-indera yang ancamannya yang terbaru ya, bukan ancaman yang lalu. Kalau ancaman yang lalu berdasarkan hipokampus. Ini ke sini. Nah, ini berdasarkan indera. Tapi kalau berdasarkan persepsi, nggak ada kerusakan, nah ini hilang. Seperti itu. Ini hilang, kalau hanya persepsi aja, jadi informasinya hanya dari amigdala dan hipokampus. Seperti itu, hipokampus, amigdala, baru lari ke korteks. Seperti itu. Nah, ini responnya dari talamus ke hipotalamusnya nggak ada. Ini kalau persepsi. Seperti itu. Jadi berdasarkan persepsi, jadi tidak berdasarkan kerusakan indera atau kehilangan kenikmatan. Mungkin Daniel Goleman seperti ini kali ya. Cuma hipotalamusnya nggak ada seperti itu. Soalnya nggak ada kerusakan, mungkin persepsi kali. Bayu, saya justru malah melihat ini kan sebenarnya di kehidupan itu kan sebenarnya netral begitu kan ya. Yang ada itu bukan ancaman, yang ada itu sebenarnya stimulus ya. Gitu. Dan stimulus itu karakternya adalah tekanan, kan? Tekanan. Jadi pressure gitu. Pressure itu adalah sebuah stimulus gitu yang nanti ditanggapi oleh tubuh dengan respon begitu kan. Nah, sebuah stimulus itu menjadi ancaman itu kan karena ada persepsi, ada belajar, ada pembelajaran yang kemudian di-memorizing dan menjadi persepsi bahwa stimulus itu adalah sebuah ancaman gitu kan. Karena dan ketika manusia itu punya merasa terancam gitu kan, itu ada kontribusi dari rasa takut begitu kan. Jadi sebetulnya rasa takut ini ada juga kebaikannya gitu untuk menghasilkan kewaspadaan begitu. Kita belum sampai sana, Pak. Kita belum sampai sana. Habis ini. Ini kan persepsi ini kan bentuk dari pengalaman masa lalu nih. Jadi misalnya ini ancamannya awalnya kan memang bukan berdasarkan persepsi, berdasarkan langsung kerusakan ya. Ancaman dalam bentuk kerusakan, misalnya kena benda panas atau gigit anjing seperti itu, atau rebutan makanan atau rebutan pasangan seperti itu. Jadi memang ini ancaman yang sifatnya langsung awalnya. Habis itu ini disimpan, di-memorize. Nah, ini ancaman berikutnya nih. Misalnya jenisnya sama juga nih, misalnya nih ngadepin anjing juga kayak gitu kan. Nah, jadi ini memorize mungkin pengalaman rugi begitu ya. Ya, pengalaman awalnya ini. Dari sini, Pak. Kita ngomong sederhana dulu aja, Pak. Jangan masuk ke persepsinya jauh. Pengalamannya ini dari sini aja nih, dari kerusakan dulu aja.
kerusakan, baru ke sini. Ini pengalaman dari kerusakan. Nah, pengalaman ruginya ini kan, dan dia yang tersimpan, memori waspadanya diambil. Seperti itu. Prosesnya sama habis itu. Nah, berikutnya ini ancaman yang berulang yang bisa membentuk rasa takut dan marah, atau dalam istilahnya, istilah psikologisnya itu adalah stres, tekanan berulang-ulang ya. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, disinilah yang peranan apoptosis. Ketika ancaman berulang dalam waktu dekat, itu di otak itu proses apoptosis itu masih berlangsung, baik di hipokampus maupun di korteks. Berdasarkan hasil riset, yang terbanyak malah di hipokampus, di bagian ingatan. Jadi ketika kita dalam kondisi tertekan terus-menerus, nah itu masih numpuk nih di sini nih, di sel-sel yang bunuh diri nih. Akibatnya apa? Kalau banyak sel yang masih sel lelah bunuh diri, akibatnya kan kemampuan otak untuk merecall kalau di hipokampus akan menjadi rendah. Kalau di korteks, kemampuan penggunaan otak ya menjadi susah berpikir jernih. Akhirnya apa? Ngeblank. Kalau parahnya ngeblank seperti itu. Jadi ada hasil nggak ada memori yang bisa diambil. Sementara di sini nggak ada logikanya, nggak jalan, alias buntu atau ngeblank seperti itu. Ini kalau tekanannya berulang-ulang ya, atau berturut-turut, terus. Nah jadi sel-selnya lelah, banyak yang mati, banyak yang bunuh diri, tapi belum mengganti yang baru, tapi orang ditekan terus seperti itu. Akhirnya tercipta memori ngeblank, ingatan logika ngeblank. Nah, kemudian memori ngeblank ini yang disimpan di hipokampus bersamaan dengan reaksi fisik yang disimpan di amigdala. Seperti itu. Nah, memori ngeblank ini yang saya sebut dengan rasa takut. Kayak gitu. Ya, Pak Bayu. Ini stres ya, baru stres ya. Pak Bayu, kalau saya lihat di diagram ini, justru yang membuat kewaspadaan ya. Kewaspadaan gitu sebenarnya bukan ancamannya, tetapi pengalaman kerusakan atau pengalaman hilangnya kenikmatan gitu kan. Kalau di sini kan ancaman yang membuat memori waspada itu, sebenarnya yang membuat memori waspada itu bukan ancaman, tapi pengalaman rusak gitu, atau pengalaman hilangnya kenikmatan gitu kan. Nah, babak kedua kemudian dipelajari oleh korteks gitu kan. Pengalaman rusak itu sebagai, kalau ada lagi yang peristiwa seperti itu baru disebut ancaman gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau saya lihat di sini bukan ancaman yang menghasilkan memori waspada, tapi pengalaman rusak gitu yang membuat memori waspada. Nah, kemudian waspada itu akhirnya jadi alat. Jadi alat untuk sensor ancaman begitu. Jadi sebenarnya bukan ancaman menghasilkan waspada. Waspada adalah sensor untuk ancaman, dan waspada itu diperoleh dari pengalaman kerusakan indera. Begitu kalau kata saya sih ngelihatnya begitu ya. Ya, emang seperti itu, Pak. Karena ancamannya saya maksud itu, Pak. Kerusakan ini. Cuma saya sebutnya ancaman. Tapi bukan ancaman. Karena kalau ancaman kan belum terjadi kerusakannya, Pak. Jadi kerusakan itu adalah satu peristiwa yang tidak waspada. Satu peristiwa yang tidak waspada dari individu, begitu kan? Nah, itu jadi tapi tidak rusak keseluruhannya. Ya disebutnya simulasi rusak. Ya, seperti ini di sini nih, Pak. Total. Nah, kerusakannya nggak total, gitu kan? Simulasi rusak itu menjadi memori kewaspadaan. Lalu memori kewaspadaan ini alat untuk mengantisipasi ancaman begitu. Ya, berarti awalnya begini nih berarti nih ya. Memang maksudnya seperti itu. Itu lebih pas. Makasih Pak, masukannya. Nah, yang kedua baru seperti ini. Ya. Nah, ya mungkin awalnya yang begini, kedua gitu. Awalnya begini, ya. Waspadanya harus bereaksi, jadi sensor waspadanya. Waspadanya masuk ke ingatan aja Pak sini kan. Nanti kan dia masuk ke ingatan.
jadi sensor untuk ancaman begitu. Ya. Kayak kan dia ke sini nanti kan informasi ini kan ke sini. Maksudnya ini informasinya ke sini gitu loh. Ini sebenarnya nggak hanya semua informasi akan masuk ke sini. Mana yang ancaman dia akan ke sini gitu. Mana yang ancaman dia akan bereaksi, namanya amigdala ya. Tapi semua informasi akan larinya ke sini memang. Semua informasi nggak nggak hanya ancaman aja. Seperti itu. Iya. Ya, ini emang diagramnya memang kurang ideal. Makasih masukannya. Oke, tadi kita balik lagi ke ini ya, yang rasa takut. Nah, bedanya itu tadi sama yang diwaspada ini ya tadi karena ini dalam kondisi stres, jadi masih ada kondisi sel-sel otak yang masih lelah atau disuruh bunuh diri, jadi tidak available, tidak tersedia kemampuan untuk berpikirnya. Nah, ini yang masuk ke hipokampus. Ditambah lagi kalau ancamannya tidak selesai. Jadi ada memori ngeblank plus memori pengalaman ancamannya nggak pasti dihadapin gitu kan, dalam artian dia mau usaha apapun akhirnya dia merasa rugi atau mengalami kerugian seperti itu. Nah, jadi ini memori, nah ini juga bisa menjadi trauma ya, proses trauma itu juga seperti ini, cuman bedanya kalau trauma hanya di sini aja nih yang ngeblank, jadi ini nggak ada. Trauma itu lebih karena faktor kerusakannya itu satu, faktor ancamannya itu bisa membahayakan nyawa. Yang kedua, mau berpikir apapun, pengalaman apapun nggak akan bisa menyelesaikan, nggak akan bisa mengatasi ancaman tersebut. Jadi ancamannya nggak selesai. Nah itu jadi trauma. Jadi bedanya di situ. Bedanya dia sebenarnya di hipokampus ini, di amigdala ini nggak ada masalah. Tapi di logikanya ini nggak bisa mengatasi ancaman traumanya itu, seperti ancamannya terlalu besar kayak gitu kan. Nah itu bisa jadi trauma. Jadi ancamannya ini nggak selesai. Itu tersimpan di hipokampus, jadi bentuknya trauma, bukan takut lagi tapi trauma. Seperti itu. Itu bedanya dengan yang takut ya. Takut karena ini masih karena stres. Tadi karena trauma. Oke. Berikutnya ada yang bertanya mengenai proses perubahannya ini. Jadi kalau menurut saya bedanya takut atau marah itu bukan trigger atau tombol atau posisi atau bagian dari posisi di otak ya, tapi merupakan sebuah memori di situ. Jadi kalau ini memori, sifatnya memori, maka kita bisa memilah-milah gitu kan, menjaga memori, jangan sampai memori takutnya banyak. Memori waspada yang dibanyakin gitu kan. Ya. Proses tubuh dari si otak itu memang punya mekanisme begitu untuk sustainable life gitu. Untuk sustainable life seluruh tubuhnya. Ini ada satu sensor rasa takut gitu kan yang berfungsi untuk membangun sebuah mekanisme kewaspadaan begitu kan. Dan sebenarnya bukan ancamannya tidak selesai. Kalau kata saya sih ancamannya dia tidak berdaya untuk menghadapi ancaman itu gitu. Dan tidak berdaya juga berupa persepsi gitu. Dia berpersepsi bahwa dirinya tidak berdaya gitu. Karena memori ancamannya terlalu besar. Memori ancamannya terlalu besar gitu, memori rasa takutnya terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan korteks menilai begitu. Jadi kalau orang yang trauma itu nggak pernah lewat korteks gitu, selalu dari talamus itu langsung amigdala gitu kan, yang disupport oleh memori rasa takut yang muncul dari hipokampus gitu. Kalau dari sini masuk ke korteks Pak, cuman korteksnya itu diperintahkan nggak berpikir. Jadi seolah-olah nggak masuk korteks gitu. Yang memerintahkan korteks tidak berpikir siapa? Hipotalamus. Nggak. Hipokampus. Kan, hipokampus Pak. Nggak, biasanya kalau di Daniel Goleman ini ada satu proses bypass atau shortcut gitu. Shortcut untuk kondisi darurat begitu kan. Nah, trauma itu menghadapi ancaman yang harus diatasi secara darurat di mana korteks tidak diperankan gitu kan. Jadi dari talamus akses ke korteks itu ditutup gitu untuk kondisi emergensi gitu kan. Jadi ketika kondisi emergensi langsung amigdala langsung respon, tapi itu
amigdala merespon bukan berdasarkan masukan dari korteks gitu. Amigdala merespon berdasarkan masukan dari hipokampus begitu. Jadi Ya, korteksnya betul. ditutup. Tapi kalau korteksnya dibuka, dia ada yang disebut penilaian kebijakan gitu. Jadi hipokampus ngasih masukan, korteks ngasih masukan begitu. Kalau korteksnya dapat, nah amigdala akan bereaksi berdasarkan korteks gitu. Tapi kalau hipokampus yang kuat, amigdala akan bereaksi berdasarkan hipokampus, tapi sudah mendapatkan masukan dari korteks. Nah itu disebut adalah responsibility gitu. Responsibility. Tapi kalau reaktif atau dalam istilah Stephen Covey disebut proaktif gitu. Jadi kalau proaktif itu dari respon itu dari stimulus itu masuk talamus bisa diolah oleh korteks, lalu ketika amigdala mau merespon itu ada masukan dari hipokampus. Hipokampus selalu memberikan respon begitu. Dan ancaman, respon ketakutan terhadap pengalaman ancaman gitu kan, pengalaman kerusakan ini biasanya direkam lebih permanen daripada pengalaman nikmat gitu. Jadi kalau pengalaman nikmat itu masuk ke hipokampus, memorinya itu nggak sepermanen kalau ancaman begitu. Nah itu adalah sebuah mekanisme untuk mendukung tubuh agar sustainable life gitu. Yang saya pahami itu begitu. Ya, jadi gini Pak, fungsi hipokampus itu adalah merekam proses otak ya, merekam proses pola pikir otak, itu yang pertama ya. Jadi dia mau ke amigdala dan hipokampus itu sifatnya bukan saling memerintah tapi saling kerjasama Pak. Bukan hipokampus order amigdala atau kebalikannya, tapi amigdala dan hipokampus ini saling kerjasama dalam artian setiap reaksi fisik ini pasti ada rekaman pengalaman di hipokampus, baik dalam pengalaman visual atau pengalaman ataupun pola pikirnya ya. Jadi ada selalu ada yang membarengi ya, atau setiap reaksi fisik ya. Jadi reaksi fisik ini nggak sendirian di sini, nggak berdiri sendiri ini. Jadi dia ini selalu ada rekaman korteksnya di hipokampus. Jadi ini saling kerjasama nih di bagian memori ini. Jadi makanya dia ke atas sini. Di sini dia akan mengambil blueprint yang ada di hipokampus dalam artian pola pikirnya, dan blueprint yang ada di amigdala dalam artian reaksi fisiknya seperti itu. Nah, kalau orang-orang trauma itu hipokampusnya ini bisa mikir seperti itu kan. Ya, orang-orang yang mengalami trauma, maksudnya maaf. Orang yang pernah mengalami trauma itu blueprint-nya ini hipokampus, pola pikiran direkam di hipokampus ini ngeblank Pak. Seperti itu. Hasil dari trauma dia sebelumnya di hipokampus ini udah ngeblank, nggak ada blueprint-nya gitu. Yang ada hanya pengalaman kosong, pengalaman ancaman traumanya tanpa diiringi oleh pola pikir, tapi ada reaksi fisiknya. Seperti itu. Dia ini ke atas nih. Seperti itu. Jadi orang yang pernah mengalami trauma itu di situ posisi memorinya di situ. Jadi di amigdalanya ada reaksi fisiknya, tapi di hipokampusnya yang ada hanyalah pengalaman dia ditambah ketidakmampuan berpikir. Nah, kemudian masuk ke hipotalamus. Nah, amigdala ini memerintahkan adrenalin dan kortisol untuk mengelola energi yang diperlukan. Nah, hipokampusnya ini blueprint-nya masuk ke korteks, tapi kosong gitu, Pak. Ngeblank nih. Kalau trauma nih, dia ini ngeblank, kosong nih. Nah, itulah yang kita sebut dengan orang ketakutan ya, seperti itu. Karena ya nggak ada solusi, yang ada hanya ingatan pengalaman dia ditambah reaksi fisik gitu kan. Jadi dia mengingat-ingat pengalaman yang menyakitkan ditambah kondisinya ngeblank, tapi ada reaksi, ada energi dalam diri dia yang akhirnya nggak bisa tersalurkan gitu kan, karena nggak ada solusi seperti itu. Jadi ini kerjasama jadi jatuhnya hipokampus ini. Jadi hipokampus ini ada perannya ini adalah mengcopy atau merekam kerja korteks. Kalau trauma ya pasti korteksnya ngeblank kan, karena trauma kan dia nggak bisa mengatasi ancaman. Nah ini direkam di hipokampus. Mas Bayu. Itu ya. Mas Bayu. Andreas. Ya. Ya, mungkin nggak tahu. Ini mungkin apa nanti kesimpulannya Mas Bayu seperti apa gitu ya. Nah, kalau orang mengalami trauma itu kan orang itu mengalami kayak siklus
antara ancaman, emosi negatif dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Misalnya contoh orang dibully atau orang pernah mengalami pelecehan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana orang tersebut bisa keluar dari siklus tadi gitu loh. Bisa memutus rantai siklus tadi. Apa yang harus dilakukan? Mungkin ini salah satu kesimpulan ya nantinya jadi dari apa namanya dari teorinya Mas Bayu ya. Ya, Coba Mas. ya. Karena kita tahu ya setiap orang mengalami trauma kalau dari sini kan, maka yang berperan itu kan adalah dua ini tadi, amigdala dan hipokampus. Hipokampus ini kan berisi dari memori ya, memori pengalaman yang kita ingat gitu, misalnya pengalaman dibully gitu kan, ditambah pola pikir yang tidak ada solusi gitu kan, itu adanya di hipokampus. Sementara ketika kita ingat itu, amigdala akan bereaksi nih, amigdala ini akan bereaksi memunculkan reaksi fisik untuk menghadapi bullying tersebut. Cuman yang tadi itu di hipokampus nggak ada pengalamannya kan, seperti itu. Nah, untuk mengatasi atau dalam artian terapi ya, maksudnya terapi ya kita bisa fokus di dua ini, di meregulasi atau membongkar bagaimana cara meregulasi atau membongkar dua hal ini, amigdala dan hipokampus. Kalau saya pribadi yang pernah saya praktekkan ya, baik ke pasien atau ke diri sendiri itu ya melalui fokus di energi ya. Jadi pertama diingat memorinya secara sederhana ini untuk mengatasinya, diingat memorinya kan. Setiap memori itu pasti akan akan menghasilkan energi ya. Amigdala ini akan aktif, akan menghasilkan energi. Nah, setelah itu untuk memutus hubungan antara amigdala dan hipokampus ini, nah caranya fokus ke energinya ini, seperti itu. Fokus ke energinya ini, hipokampusnya dicuekin, ingatannya pengalaman dicuekin, fokus ke amigdala, proses memori dari amigdala. Nah, ini energinya ini yang istilahnya direlaksasi ya. Istilahnya direlaksasi, kalau saya bilang sih energinya diurai ya. Istilah gampangnya diurai. Jadi misalnya kayak gini. Susah Mas Bayu. Ya. Susah ya, Mas Bayu karena ini kan kita ngomong masalah emosi ya. Emosi ini sesuatu yang sangat berpengaruh di ininya kita ya, di perasaan maupun mentalitas kita gitu loh. Kalau emosi kita terpengaruh, emosi kita belum tadi kita ngomong masalah dua emosi negatif yang paling kuat ya, misalnya tadi fear maupun marah ya. Nah, itu kan sesuatu yang dalam tanda petik susah dikontrol gitu, dan itu yang justru mengendalikan kita gitu. Nah, ini kita ngomong masalah trauma yang dimana itu berulang lagi gitu. Nah, memutusnya mulai dari mana gitu loh. Ya, Pak Andreas, saya tahu Pak Andreas memutusnya. Saya tahu Pak Andreas memutusnya. Kalau menurut saya memutusnya ada dua cara. Pertama adalah berkesadaran. Nah, nanti dia self terapi mengikis trauma-trauma gitu kan, dengan berkesadaran. Saya pernah tuh trauma tapi memunculkan berkesadaran, trauma itu terkikis gitu kan. Nah, terus terkikis gitu. Tadinya saya tuh langsung trauma kalau ngelihat orang marah gitu kan. Kalau saya dibentak gitu langsung saya trauma gitu kan. Tapi dengan berkesadaran akhirnya orang ngebentak saya ketawa gitu. Santai aja gitu ngadepinnya. Nah itu ini gitu. Betul. Nah, yang dilakukan Pak Victor ini adalah mengganti memori seperti itu. Jadi yang tadinya mengganti memori yang ada di hipokampus. Seperti itu. Yang disebut dengan self therapy. Ya, itu juga bisa. Yang kedua, ada yang kedua gitu kan. Nah, yang kedua itu traumanya ditambahin terus. Nanti alam itu akan memberikan keseimbangan gitu kan.
begitu traumanya sampai puncak, alam itu akan tidak suka dengan ketidakseimbangan itu. Alam tubuh maupun alam itu tuh selalu sukanya keseimbangan. Jadi kalau traumanya dipuncakin sampai titik ekstrim, ya, nah akhirnya meletus, Pak. Meletus. Bukan tidak meletus, dia jadi balance lagi, Pak. Jadi riang gembira lagi. Jadi balance, ya. Contohnya kayak The Joker. Nah, tapi jadi gila, Pak. Gila itu kan proses balancing, Pak. Ketika trauma udah memuncak, putus dia. Nggak sanggup lagi, nah alam yang memberikan balancingnya, kesenangan dalam kondisi gila tapinya. Kan orang gila itu senang terus Pak hidupnya. Karena udah balance, traumanya udah lepas. Ya, jadi emang ada beberapa cara, cuman emang kaitannya dengan merubah memori yang ada di amigdala maupun di hipokampus ini, seperti itu. Kalau tadi Pak Victor menggantikan memori di hipokampus dengan ketawa itu, maka reaksi fisika juga akan berubah. Kalau saya dengan mengurai energi di amigdala, seperti itu, dengan meditasi relaksasi. Kalau saya pribadi dengan merelaksasi energi itu diurai, habis itu lagi lakukan terus berulang-ulang, lama-lama ingatan ancaman itu tidak akan menghasilkan energi untuk bereaksi seperti itu. Itu kalau saya. Traumanya dipuncak sampai alam yang memutuskan untuk balance-nya. Itu biasanya ya jadi joker itu. Jadi gila itu, jadi schizofren. Oke, begitu cara. Ya. Kira-kira ini yang membentuk memori takut atau marah ya. Jadi ada kuncinya ada di memori ya. Jadi takut itu bukan lagi emosi dasar atau marah emosi dasar, tapi sebagai memori seperti itu. Nah, kalau kita lebih jauh lagi sedikit ke ketakutan. Kalau ketakutan itu berarti udah masuk ke persepsi ya. Ketakutan itu dalam artian misalnya ketakutan terhadap anjing gitu kan. Anjing ngapain kita udah takut duluan, itu ketakutan namanya. Jadi udah persepsi kita langsung masuk ke amigdala, masuk juga ke hipotalamus, langsung mempengaruhi reaksi fisik kita seperti itu. Korteksnya pun langsung ngeblank seperti itu. Karena hipokampus kan udah isinya blueprint pola pikir yang nggak ada solusi. Masukkan langsung ngeblank. Nah ini kalau ketakutan. Nah kalau sedikit kecemasan, itu nggak ada ancaman, nggak ada talamus, langsung ke di otak kita sendiri, di memori kita sendiri kalau kecemasan seperti itu. Ini kalau kecemasan, jadi persepsi kita sendiri langsung mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bereaksi. Nah kecemasan ini udah masuk gangguan ya. Kalau di psikologi, kalau saya sendiri sih takut ya gangguan itu. Tapi kalau kecemasan ini, kalau di psikologi masuk gangguan dalam artian tanpa ada ancaman, nggak perlu masuk talamus, langsung aja kita mikir cemas gitu. Jadi cemas itu kita nggak keluar pun, maksudnya nggak ada sosok yang mengancam pun kita sudah takut gitu kan. Itu cemas. Kecemasan ini yang kadang-kadang bikin, kalau yang akut ya, yang berbahaya, yang gawat itu kalau kecemasan sangat tinggi itu sampai orang nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar gitu kan. Ya karena cemas itu. Jadi ya hanya di otaknya aja seperti itu, hanya di memorinya aja. Ya. Ya, jadi orang yang cemas itu ada ancamannya itu persepsinya sendiri. Ya, betul di sini. Di memorinya dia nih, amigdala hipokampus ini. Ya, jadi tetap ada ancaman disebutnya, tapi ancamannya ya persepsi dia sendiri. Yang atau orang lain itu bukan ancaman, dia berpersepsi itu ancaman gitu. Betul. Tapi nggak masuk talamus Pak, langsung aja di memori dia. Iya. Nggak ada informasi masuk talamus, langsung ke amigdala hipokampus, hipotalamus dan sebagainya. Seperti itu. Nah ini, ya itu udah berbahaya. Apa hubungannya Mas Bayu? Ya. Apa hubungannya antara kecemasan dengan waspada? Apakah orang yang mengalami kecemasan artinya orang itu tidak waspada atau gimana? Kalau orang yang mengalami kecemasan, udah pasti di hipokampusnya udah nggak ada pola pikirnya, Pak. Maksudnya pola pikir untuk menyelesaikan ancaman udah nggak ada. Yang ada pola pikir yang malah memperkuat persepsi dia. Dalam artian memperkuat ancaman dia. Kadang-kadang malah bentuk seperti itu kadang-kadang ya. Kebanyakan sih nggak ada solusi ya. Dalam artian bagaimana sih cara menyelesaikan ancaman tersebut, gitu tuh udah nggak sanggup lagi mikir kayak gitu. Kalau waspada kan dia
malah makin cepat berpikir ya, berpikirnya makin jernih seperti itu. Jadi kayak ya lawannya lah seperti itu. Ya kalau orang yang cemas ya udah pasti waspadanya rendah sekali. Dalam artian dia nggak akan menggunakan korteksnya seperti itu. Korteksnya yang ngebleng aja atau pikiran negatif aja seperti itu, yang berkaitan dengan pengalaman dia aja seperti itu. Itu kalau kecemasan. Karena ya dia juga nggak berdasarkan indera dia informasinya, hanya murni persepsi dia aja Pak kalau kecemasan. Waspada apakah selalu dikaitkan dengan neokorteks atau kemampuan berpikir gitu atau rasionalisasi lah istilahnya, apa selalu dikaitkan dengan itu, atau bisa saja waspada itu sifatnya semacam tadi gerak refleks dan sebagainya? Kalau dari sini kan memang proses waspada itu dari sini Pak, dari kerja dari adrenalin yang meningkatkan kinerja korteks. Jadi hipotalamus ini mengeluarkan adrenalin. Nah, adrenalin ini meningkatkan kinerja korteks. Jadi korteks makin cepat berpikir. Nah, ini yang saya sebut dengan waspada. Seperti itu. Jadi memang kaitannya dengan korteks. Seperti itu. Sesuai dengan fungsi adrenalin yang meningkatkan kemampuan berpikir untuk menghadapi ancaman. Tapi adrenalin kebanyakan juga malah nggak bisa berpikir atau ngeblank. Atau ya, betul, karena adrenalin berlebihan itu pasti ada kortisolnya, Pak. Kortisolnya ini yang memerintahkan sel-sel otak untuk bunuh diri ketika sudah lelah. Seperti itu. Okay. Nah, ketika sel otak bunuh diri ini, maka korteks jadi ngeblank. Gitu. Nggak bisa cari solusi. Ya, nggak bisa cari solusi. Misalnya stres kan, kondisi stres kan tekanan berulang-ulang. Jadi adrenalinnya naik terus gitu kan. Nah, itu lama-lama lelah. Seperti itu. Kan ada daya tahannya. Otak itu ada sel itu ada daya tahannya. Nggak bisa kalau nggak disuruh bunuh diri, Pak, itu jadi cancer, Pak. Makanya cancer itu salah satu penyebab utamanya adalah stres. Seperti itu. Karena sel-selnya itu nggak dikasih kesempatan untuk bunuh diri, akhirnya malah kelainan, mutasi lah istilahnya. Seperti itu. Seharusnya itu sel udah bunuh diri, tetap disuruh kerja. Akhirnya cancer. Seperti itu, terjadi mutasi. Salah satunya itu penyebab kenapa stres salah satu penyebab kanker. Jadi memang produksi adrenalin berlebihan akan kan karena dia berbarengan dengan kortisol, dia akan membuat otak menjadi ngeblank. Jawabannya seperti itu, Pak. Ya, tapi kan kanker itu tidak selalu di otak ya. Betul. Dan ya betul, Pak. Dan apoptosis ini nggak selalu di otak, Pak, juga sama, betul. Apoptosis ini di seluruh tubuh, Pak. Seperti itu. Kortisol itu juga di seluruh tubuh. Gitu. Berarti proses ini tidak hanya di otak saja. Ya, adrenalin dan kortisol itu di seluruh tubuh beredarnya. Di divisi-divisi lain juga ada begitu ya? Ya, betul. Masuk ke jantung, masuk ke lever, masuk ke paru-paru. Seperti itu. Cuma konteksnya bawah sadar gitu. Ya, itu udah urusannya hipotalamus nih, Pak, bukan di korteks lagi. Hipotalamus ini yang ngurus. Berhubungan dari reaksi fisik ini kan udah dalam bawah sadar. Nah, apoptosis ini, pergantian sel ini juga ada di reaksi fisik juga ada. Jadi misalnya sel-sel jantung yang udah, sel jantung enggak ya? Atau jantung mah hidup selama yang masalah. Sel-sel paru-paru misalnya. Atau sel-sel otot yang lain seperti itu. Pokoknya sel-sel yang harusnya udah ini. Ya. Ya, kan mereka juga ini tuh sebenarnya bukan dia yang diceritakan oleh Pak Bayu ini sebenarnya bukan diagram berpikir, tapi diagram transformasi pikiran, begitu. Jadi bagaimana pikiran-pikiran ini disuplai gitu kepada sebuah transformator gitu kan, yang disebut otak, dan otak mendapatkan data dari hasil berpikir seluruh tubuh, begitu kan, yang merespon stimulus, ya, betul. Gitu kan, dikumpulkan di talamus, gitu kan, semua aspirasinya dikumpulkan di talamus, baru ditransformasi pakai mekanisme ini, gitu. Jadi ini sih bukan proses berpikir, sebetulnya proses transformasi hasil pikiran yang disuplai dari seluruh tubuh ke talamus, begitu. Bisa seperti itu. Karena emang kerusakan indera ini kan nggak hanya di otak, maksudnya responnya respon seluruh tubuh memang. Kerusakan indera ini, misalnya dia kerusakan indera ke tangan itu kan di tangan kan,
Dan informasinya kan seluruh tubuh juga gitu kan. Informasi dari jantung, dari mana, habis itu ke talamus. Ya, betul. Nah. Jadi sebetulnya otak itu bukan alat berpikir. Jadi otak itu alat transformasi pikiran. Begitu kan? Ya, kalau mau dianggap seperti itu, cuman ya mesti ada ini lah Pak, jurnalnya. Nanti saya bikin jurnalnya. Ya, dari logikanya aja begitu Pak. Saya ngelihat ini nggak ada mekanisme berpikir, ini mekanismenya transformasi. Dia kan memang terima informasi dari seluruh tubuh memang ke talamus habis ke hipotalamus ini. Hipotalamus ini juga mereaksinya ke seluruh tubuh, reaksi fisiknya seluruh tubuh, nggak otak doang. Untuk mengolah energi ini. Seperti itu. Memang jadi, seperti itu. Sebenarnya memang di otak juga ada berpikir gitu kan, ada berpikirnya, tapi si tugas pemikir itu adalah tugasnya mentransformasi atau membuat kebijakan-kebijakan tindak gitu kan. Ya. Jadi kayaknya otak itu kalau di dalam negara tuh DPR dia. Gitu. Eksekutifnya hipotalamus Pak. Otak reptil. Eksekutifnya hipotalamus, otak reptil. Ya. Kewaspadaan itu apakah dipicu oleh adrenalin sama apa tadi? Kortisol. Hormon apa? Kortisol, Pak. Nah, yang memicu itu dua itu adrenalin dan kortisol, atau istilahnya gini, waspada dulu baru itu baru adrenalinnya keluar, atau adrenalin keluar dulu baru waspada gitu. Oh, kalau waspada pengertiannya berpikir jernih, adrenalin dulu keluar, Pak. Dalam artian waspada berpikir jernih ya. Kemudian waspada sebagai kemampuan berpikir jernih. Itu adrenalin dulu keluar. Jadi yang membuat adrenalin berproduksi itu adalah satu itu kerusakan indera atau kehilangan kenikmatan. Itu yang membuat adrenalin keluar, bukan waspada kalau di sini ya. Jadi yang membuat hipotalamus mengeluarkan adrenalin itu adalah karena ada kerusakan itu, seperti itu. Dan ya jadi seperti itu. Jadi dia keluar adrenalin, nah adrenalinnya itu baru membuat otak berpikir lebih jernih. Nah, posisi otak berpikir lebih jernih itu yang dimaksud dengan waspada kalau di sini ya, seperti itu. Kerusakan yang dimaksud apa, Pak? Ya kayak ini aja, kerusakan indera kayak kena dengar klakson keras gitu kan, kaget ketutup, nah itu adrenalin naik udah. Atau kena jarum, itu juga udah naik adrenalin. Ini kerusakan kayak gitu, dalam artian mengancam kerusakan indera aja. Kayak gitu, itu adrenalin naik. Ketidaknyamanan, boleh dibilang. Ya, ketidaknyamanan indera. Kaitan dengan indera ya. Kalau ya oke, indera ya artinya mau visual, mau audio dan sebagainya. Nah, tapi kalau sifatnya tadi itu tadi kerusakan, ketidaknyamanan. Nah, kalau kenikmatan sebaliknya bisa juga. Kenikmatan mungkin kayak gitu juga bisa. Itu saya belum menyelidikin bagaimana proses kehilangan kenikmatan. Misalnya lagi rebutan makanan gitu kan, misalnya buaya gitu lagi rebutan makanan gitu, bagaimana proses adrenalinnya keluar itu saya belum dapat. Bukan. Gimana? Bukan kehilangannya, tapi justru menikmati. Misalnya kita di pegunungan, tahu-tahu mendengar kicau burung, kita menikmati itu kita menjadi waspada, gitu loh. Tapi justru karena kenikmatan tadi, jadi balik lagi, waspada itu bukan hanya waspada. Oh ya, saya paham. Gitu. Ya. Jadi kalau itu bukan berdasarkan adrenalin berarti Pak. Kalau menikmati kenikmatan ya, misalnya kita di gunung, itu bukan berdasarkan adrenalin, itu hormonnya beda lagi. Seperti itu. Ya, adrenalin di gunung itu kalau naik tebingnya, Pak. Ya. Tebingnya baru. Itu dopamin mungkin ya. Dopamin. Ya, itu dopamin mungkin. Dopamin, serotonin. Itu apa itu? Jadi pengalaman orang adventure gitu kan, ada ketegangan juga. Kalau itu adrenalin. Misalnya,
kalau tadi Pak Andreas bilang itu dopamin. Dopamin itu juga membuat indera menjadi sensitif juga, mirip adrenalin. Karena yang membentuk adrenalin itu sebetulnya bahan dasarnya dopamin. Kalau ini kan adrenalin itu tadi selalu dikaitkan dengan ancaman gitu kan ya, dan ketidaknyamanan begitu kan ya. Nah, ada juga orang yang menikmati ancaman dan ketidaknyamanan gitu. Jadi adrenalin itu contohnya di Dufan orang naik jet coaster gitu sampai jerit-jerit gitu kan. Itu kan muncul adrenalinnya tuh kayak orang mau mati gitu kan, jatuh dari ketinggian gitu kan, jet coaster gitu kan. Teriak-teriak sampai kayak mau mati gitu kan. Udah selesai kegiatan gitu antri lagi, naik lagi gitu. Berarti dia menikmati kengeriannya gitu kan. Itu proses apa tuh, Pak? Itu kan dia secara persepsi tidak menganggap itu sebagai ancaman, Pak. Secara persepsi dia ya. Dalam artian hipokampusnya tidak menganggap ancaman, tapi amigdalanya ancaman. Hipokampusnya tidak menganggap itu sebagai ancaman gitu kan. Dalam memori dia nggak ada ancaman naik jet coaster gitu, hipokampusnya nggak ada. Jadi dia bisa menikmati proses amigdalanya itu, proses adrenalinnya itu, dia bisa menikmati. Sebenarnya hampir sama kayak orang nonton film horor. Ya, sama kayak gitu. Kenapa dia menikmati film horor ya kan? Sebenarnya tapi dia takut sekaligus jerit-jerit. Takut sekaligus menikmati. Ya kan? Ya, itu udah perkembangan persepsi memang kalau itu jatuhnya. Dan itu hewan nggak bisa, manusia doang yang bisa. Itu udah ya kompleksitas persepsi manusia. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, udah jam 10 soalnya. Oke, ini tadi mengenai kecemasan. Ini ngerinya kecemasan, hanya di memori aja. Terus sekarang gimana pembentukan logika waspada pada bayi? Nah, ini saya juga udah pernah jelasin ya waktu itu di grupnya grupnya Pak King itu. Oke. Nah, kalau bayi itu korteksnya diganti orang tua, itu aja. Prosesnya sama, cuman karena bayi korteksnya belum berfungsi maksimal, jadi ketika bayi itu menangis, ketika ada kerusakan ya, lapar misalnya lapar atau haus gitu kan, dia akan menangis. Nah, orang tua menolong. Nah, ini jadi korteksnya dia. Nah, ini yang terekam di hipokampus. Orang tua menolong, ancaman selesai, dalam artian dia merasa senang, dia merasa misalnya haus, dia merasa dapat ASI kan. Nah, ini direkam di hipokampus. Sementara reaksi fisik menangisnya disimpan di amigdala. Nah, jadi ketika dia menangis ada orang tua menolong, ini akan membentuk logika dia, sebab akibat waspada dia. Nah, ini waktu itu dijelasin juga sama Pak Victor ya. Nah, ini respon pada bayi ya. Nah, terus kalau pembentukannya itu ya orang tua nggak hadir. Jadi bayi menangis, orang tua nggak hadir. Nah, karena bayi itu sudah memunculkan sebab menangis, cuman nggak ada akibatnya, nggak ada respon logika nggak ada proses sebab akibatnya, jadi logikanya nggak terbentuk. Yang terbentuk adalah ngeblank itu tadi. Jadi gua nangis, amigdalanya nangis nih, hipokampusnya nggak ada nih, nolongnya ini nggak ada di hipokampus. Pengalaman ibu menolong nggak ada, yang ada pengalaman ibu tidak menolong, plus ancamannya nggak terselesai. Ini terekam. Nah, ini menjadi bentuk proses ketakutan pada bayi di awal. Jadi ketika orang tua gagal menolong. Kalau ini terus dibiarkan, maka pola ini terus terpelihara ya, maka terus saja memori takut pada bayi meluas, menumpuk ya. Akhirnya dia tidak tumbuh rasa percaya pada orang tua, pada orang dewasa, pada orang tua, seperti itu. Habis itu orang tua pas sudah gede nanya kenapa anaknya nggak mau ngomong sama dia, nggak mau bilang sama dia lah waktu kecil. Gimana gitu, diasuhnya sama orang lain seperti itu, dia nggak pernah hadir gitu. Padahal rasa percaya dengan orang tua ya di sini. Ya. Tapi yang lebih mandiri dari dua pola asuh itu yang mana? Yang nangis langsung didatengin orang tua atau nangis dicuekin, itu yang lebih mandiri nantinya yang mana? Ya mandiri yang ditolong lah Pak. Karena kemandirian itu nggak ada, mandirian itu hubungannya dengan kenikmatan akan kontrol dirinya, Pak. Anak menjadi manja itu bukan karena dia banyak ditolong, bukan karena dia ditolong waktu kecil. Anak dimanja itu karena ketika ada ancaman, dia nggak dikasih kesempatan untuk merespon ancaman tersebut ketika konteksnya sudah jadi.
ketika kemampuan pikirnya udah ada. Jadi usia 2 tahun ke atas, nah itu bisa dibilang anak dimanja. Tapi di usia 0 sampai 2 tahun, ketika korteksnya belum jadi, nah itu anak harus seperti ini. Mau mandiri nggak mandiri, di sini harusnya seperti itu. Tapi kalau begitu anak udah usia 2 tahun ke atas, korteksnya udah jadi. Nah kalau orang tua menolong terus, padahal korteksnya udah kebentuk, gitu kan, dia udah ngomong udah lancar, ngomong udah mulai bisa, seperti itu kan, logikanya udah mulai jalan. Nah itu bahasa anak jadi manja kalau banyak ditolong. Tapi anak itu sebenarnya aslinya begitu dia punya pemikiran korteksnya udah jalan ya, dia pasti pengen mempraktekkan logikanya gitu. Dia ada euforia ya, kesenangan. Akhirnya gue bisa mikir sendiri loh. Itu pasti ada kok. Jadi walaupun orang tua menolong terus nih, tapi begitu anak udah mulai bisa berpikir, anak akan lebih cenderung pengen mandiri sebelum akhirnya orang tua menghalangi kemandirian anak. Akhirnya anak jadi manja. Umur 7 tahun ya itu ya. 2 tahun, Pak. 2, Pak. Oh, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Bukan, jadi ini harus dijaga sampai minimal usia 2 tahun. Yang kasus bayi nangis dicuekin lah atau ya udahlah kamu nangis terus, maksudnya si orang tuanya lebih ya jangan dikit-dikit nangis langsung di iniin lah, maksudnya seperti itu, lebih cuek itu apakah bukannya jadi lebih tahan gitu, lebih tahan banting atau tahan stres atau seperti apa? Ya kalau setelah usia 2 atau 3 tahun bisa dilakukan seperti itu, lihat kondisi anaknya. Cuman kalau di bawah usia 2 tahun nggak bisa, Pak. Seperti itu. Kalau anak digituin ya memori takutnya yang banyak. Karena korteksnya belum numbuh kan. Kita harus mengasah terus logikanya dia. Seperti itu. Memperbanyak logika waspada anak itu kan. Jadi setiap reaksi fisik harus ada respon dari orang tua. Seperti itu. Cuman kalau misalnya itu dicuekin ya banyak memori takut, Pak. Terutama di usia 2 tahun ke bawah. Itu usia pentingnya karena manusia itu tidak seperti hewan ya. Otak manusia itu kan lahir prematur sebenarnya. Nggak seperti hewan yang langsung bisa menggunakan pola pikirnya. Jadi ya yang bantu mikir anak bayi itu ya orang tua memang. Mau. Tapi kira-kira sampai usia 2 tahunan. Kira-kira gitu Pak Andreas. Yeah. Itu usia emas itu, 0 sampai 2 tahun itu usia emas. Itu banyak kesalahan ketika orang tua ngasih ke baby sister, itu banyak sih. Baby sister jadi responnya kurang bagus dalam ngasuh, nah itu berbahaya. Oke, thank you. Ya. Oke, jadi faktor yang merubah rasa waspada menjadi rasa takut atau marah itu adalah 1, stres, yaitu ancaman yang berulang-ulang. Terus 2, trauma, ancaman yang sifatnya bisa menghilangkan nyawa atau atau bagian-bagian yang penting dari tubuh. Terus pada bayi ketika orang tua gagal menolong. Nah ini yang merubah rasa waspada itu menjadi takut atau marah. Seperti itu. Nah, jadi dari sini diambil kesimpulan bahwa rasa takut dan marah itu merupakan bentuk gangguan dari prinsip keawasan di dalam naluri dasar manusia. Nah, bab berikutnya mengenai rasa takut dalam pola kehidupan. Nanti dalam bab berikutnya. Nah, saya ingin mengomentari tadi sedikit mengenai pertanyaan Pak Andreas yang mengenai pemandangan alam ya, pemandangan alam itu kaitannya dengan dopamin. Dopamin itu di reaksi tubuh sama sebetulnya dengan adrenalin, mirip-mirip lah, bukan sama, mirip-mirip dengan adrenalin. Dia sama-sama bikin otak berpikir lebih cepat, sama-sama bikin indera menerima informasi lebih kuat ya, dalam artian lebih detail seperti itu, sama persis sama adrenalin, mirip lah gitu kan. Bedanya mungkin ini kalau di jantung bedanya kinerjanya kalau nggak salah lebih teratur daripada adrenalin. Adrenalin kinerja proses energinya lebih apa ya? Lebih cepat lah, maksudnya lebih tidak teratur. Kalau dopamin lebih halus ya, lebih teratur. Makanya obat jantung itu disuntiknya dopamin, bukan adrenalin. Seperti itu. Dan proses produksi adrenalin itu awalnya dari dopamin. Jadi dopamin dulu dihasilkan, bahan dasar dopamin dihasilkan, habis itu dikasih tambahan apa gitu sama otak gitu, sama hipotalamus, baru jadi adrenalin. Dalam artian saya ingin mengatakan bahwa alaminya itu
lebih naturalnya itu, alaminya manusia itu adalah memproduksi dopamin. Dopamin itu lebih menyehatkan daripada adrenalin. Ya gitu. Jadi hal-hal yang indah, yang harmonis, yang membuat dopamin meningkat, nah itu lebih memperbesar peluang manusia hidup daripada adrenalin. Ya. Adrenalin itu ya jadi karena ada kortisol, dopamin nggak ada kortisol kalau nggak salah, nggak produksi kortisol. Jadi kesimpulannya harus sering-sering ini ya, waspadanya yang positif ya, bukan waspada negatif tadi ya. Ya, kalau itu dengan waspada boleh juga. Yang dopamin banyakin. Waspada negatif nggak apa-apa, asal kita pergunakan itu untuk adaptasi ya, bukan jangan terlalu banyak stresnya, terus jangan menghindari trauma. Terus sebenarnya yang paling penting adalah menurut saya ya, itu perubahan persepsi sih, perubahan persepsi bahwa rasa takut itu bukan sesuatu yang wajar, tapi waspadalah yang harus diperbanyak memorinya gitu. Ingatan-ingatan waspada inilah, bukan ingatan-ingatan rasa takut seperti itu kan, karena ya jujur di masyarakat masih banyak ya menganggap rasa takut sebagai sesuatu yang wajar. Minimal kita bisa memperlakukan rasa takut seperti sedih lah, seperti itu harapannya ya. Jadi kalau orang takut ya jangan diperlakukan, jangan diketawain itu malah takuti, tapi diperlakukan seperti orang yang sedang sedih kan, kita berempati kalau orang sedih seperti itu kan, kita ikut simpati kayak gitu. Harapannya seperti itu sih dalam memperlakukan rasa takut. Waspada kenapa diperbandingkan dengan rasa takut dan marah tadi? Kan itu kan rasa takut dan marah kan emosi. Kalau waspada kan bukan emosi, Mas Bayu. Maksudnya kan pasti jauh lebih rendah lah gitu ketimbang emosi. Emosi itu kan kuat sekali. Ya, karena dari waspada berarti kan tadi bilang bahwa waspada itu harus melibatkan neokorteks kan. Ya, betul. Karena kenapa saya bandingkan dengan takut atau emosi marah gitu kan, karena waspada ini meskipun dia tadi berhubungan dengan korteks, tapi dia sangat rentan ya, sangat rentan berubah menjadi takut gitu Pak, sangat rentan berubah menjadi marah gitu. Kalau korteksnya jadi ngeblank, ya dia udah jadi takut Pak. Yang tadinya berpikir jernih kan, tapi karena karena stres, karena trauma, ya korteksnya jadi ngeblank gitu kan. Aturannya berpikir jernih jadi ngeblank, yang tersimpan di hipokampus, di memori. Jadi takut atau marah. Jadi memang ya katanya erat seperti itu antara waspada dan takut. Walaupun kita menerjemahkannya hingga saat ini waspada dan takut itu, takutnya emosi, waspada bukan emosi seperti itu. Tapi itu kan menurut saya sebatas terjemahan ya, sebatas istilah. Kalau prosesnya ya seperti ini, prosesnya cukup dekat ya. Di sini ini kalau nggak ngeblank ini jatuhnya waspada, nih. Tapi kalau ngeblank jatuhnya takut. Itu aja bedanya. Gitu Pak Andreas. Mengapa waspada itu saya tekankan dengan takut itu. Seperti itu. Ya, ya saya pengen, mungkin Mas Bayu mungkin nggak harus hari ini ya, untuk lebih digali lagi untuk masalah bukan kerusakan indera atau kehilangan kenikmatan ya, tapi justru waspada yang positif tadi saya menekankan lagi bahwa waspada itu nggak harus negatif, nggak harus terhadap ancaman, tetapi waspada untuk kebaikan itu juga banyak. Misalnya tadi ketertarikan ya, ada bunyi-bunyian yang enak di telinga. Nah, kita jadi waspada, artinya kita mendengarkan kan, kita mindful atau kita konsentrasi terhadap suara itu. Apa ini kok merdu suaranya. Nah, waspada yang seperti ini yang mungkin tadi malah menghasilkan dopamin dan sebagainya. Nah, ini lebih digali lagi mungkin gambaran kayak gininya Mas Bayu, kayak ini reaksinya terhadap tubuh seperti apa, hipotalamusnya ngomong apa terhadap ininya, korteksnya seperti apa, neokorteksnya, dengan waspada yang seperti itu gitu loh. Ya Pak Andreas, terima kasih. Pak Andreas, Pak Andreas, kalau saya melihat waspada itu tidak ada positif, tidak ada negatif. Waspada itu adalah sebuah titik kesetimbangan. Nah,
waspada itu sebuah titik kesetimbangan yang berada setimbang antara sayap kiri positif dan sayap kanan negatif gitu kan. Nah, supaya dia menjadi sebuah apa ya? Ya kalau naik sepeda itu balance gitu dalam melakukan antisipasi lingkungan begitu. Jadi kalau waspadanya terlalu positif tanpa memperhatikan hal yang negatif, ya tidak balance gitu kan. Jadi ya antara harmoni dan kontras ini harus disinergikan menjadi sebuah balancing. Positif, negatif, ya kalau di kehidupan ini positif melulu tanpa negatif lampu tidak akan nyala gitu. Nah, gitu. Jadi semua harus seimbang gitu, positif dan negatif itu. Nah, kemarin saya menarik tuh di kearifan lokalnya Prof. Yakob gitu kan. Di kearifan lokal Prof. Yakob itu untuk bisa mendapatkan kebaikan harus menerima keburukan begitu kan. Accept terhadap keburukan agar kita bisa mengalami kebaikan gitu. Kalau kita hilangkan, kita ingin kebaikan saja dan menghapuskan keburukan begitu, maka kebaikan itu sendiri akan hilang gitu. Kita tidak akan mengalaminya begitu. Nah, itu kearifan lokal yang bagus saya pikir di Jawa Barat itu. Jadi saya pikir yang namanya waspada itu balance. Dia setimbang antara positif dan negatif. Yang disebut ya kalau yang ya. Konteks saya tadi bilang bahwa ada waspada positif, ada waspada negatif. Itu konteksnya tadi kan Mas Bayu mengkaitkan selalu waspada itu dengan ancaman yang akhirnya berujung ke fear gitu loh. Padahal waspada itu artinya balik lagi ke definisi waspada ini harus kita sepakati dulu. Waspada itu apa? Kalau definisi saya simpel. Waspada itu adalah memperhatikan secara sadar. Loh, emangnya ada memperhatikan tapi secara tidak sadar? Ada. Memperhatikan tanpa secara tidak sadar itu ada. Misalnya, loh, tadi kok sepertinya ada orang lewat ya sebelah saya ya. Nah, itu memperhatikan secara nggak sadar. Karena kita nggak tahu pasti bahwa tadi ada orang lewat apa enggak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, definisi waspada ini harus tahu dulu. Harus sepakat dulu kita. Waspada itu apa? Memperhatikan secara sadar. Mindful. Nah, itu bisa positif, bisa negatif. Ya, tetapi yang negatif itu adalah tetapi konteksnya begini. Bahaya, misalnya gitu. Begini Pak Andreas. Begini Pak Andreas, jadi yang namanya waspada itu perhatian untuk berjaga-jaga, perhatian untuk mengantisipasi tadi betul, gitu kan? Apa yang diantisipasi? Yang diantisipasi itu adalah sebuah jaminan untuk melakukan perjalanan hidup, meraih visi kehidupan. Nah, jadi setiap orang lahir di dunia ini punya sebuah visi kehidupan. Nah, visi kehidupan ini dalam bentuk fisik itu dicapainya itu butuh proses. Nah, agar proses itu bisa berjalan sampai pada visinya, nah itulah kewaspadaan mulai berperan di situ. Agar supaya proses ini tidak sampai berhenti di tengah jalan sebelum visi tercapai begitu. Nah, di situ positif dan negatif berperan menjadi sinergitas gitu, yang disebut dengan waspada. Jadi waspada ini satu makhluk baru nih yang bukan positif, bukan negatif, tapi persenyawaan antara positif dan negatif seperti halnya persenyawaan hidrogen dan oksigen menjadi H2O begitu. Dia udah bukan lagi air, udah bukan lagi disebut oksigen. Juga air bukan disebut hidrogen. Gitu. Tapi air dibentuk dari sinergitas antara oksigen dan hidrogen gitu. Jadi tidak ada gitu yang disebut waspada positif, waspada negatif, waspada saja gitu. Pusat perhatian untuk mengantisipasi sebagai sebuah jaminan dalam proses kehidupan ini kita bisa mencapai pada visi kehidupan yang kita buat sendiri, itu yang kita create, itu Pak Andreas menurut saya.
Nah, jadi pertanyaan apa namanya yang saya pertanyaan ya pernyataan yang saya ungkapkan adalah sepakat nggak nih? Nggak sepakat. Saya menunjukkan bahwa rasa takut ini, emosi ini adalah sebuah memori gitu kan, bukan sebuah trigger lagi seperti Daniel Goleman katakan seperti itu. Jadi sebuah memori yang berasal dari pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman yang awal-awal waspada jadi takut kan seperti itu. Nah, kalau saya menanggapinya seperti ini, saya lebih suka gayanya gayanya conversation with God gitu, COD, COG, CWG. Nah, kalau si CWG bilang begini, rasa takut itu adalah emosi alamiah. Kata dia tuh gitu, semua bayi dilahirkan hanya dengan 2 ketakutan awalnya. Nah, kemudian berkembang dengan persepsi jadi ketakutan-ketakutan berikutnya begitu kan. Tetapi ketakutan alamiah awalnya adalah kata conversation with God itu adalah takut pada ketinggian gitu kan, takut jatuh, takut suara keras gitu. Rasa takut yang lain dipelajari dengan bereaksi terhadap sesuatu gitu. Tapi itu awalnya gitu. Nah, jadi rasa takut itu kemudian berkembang belajar dari lingkungan yang di-memorizing gitu kan. Nah, gitu. Diajarkan kepada anak-anak bahkan diajarkan oleh orang tua mereka tentang rasa takut. Nah, berhati-hati merupakan sebuah alat yang membantu agar tubuh tetap hidup. Ini adalah perkembangan dari cinta sebetulnya rasa takut. Gitu. Cinta terhadap diri gitu. Agar supaya dia terus bisa mengalami hidup. Anak-anak yang diajari untuk merasa bahwa rasa takut itu tidak baik sehingga salah mengekspresikannya dan ternyata mereka bahkan tidak mengalami rasa takut, akan mengalami saat-saat yang sulit dalam menghadapi ketakutan mereka pada masa dewasa. Nah, rasa takut yang terus-menerus ditekan agar tidak muncul gitu akan menjadi kepanikan, emosi yang sangat tidak wajar. Tuh, itu yang saya lebih suka katanya. Itu bertentangan sekali dengan teorinya Mas Bayu itu. Iya. Jadi saya lebih suka takut itu ya accept aja gitu. Kita manfaatkan gitu, memang tidak menyenangkan punya rasa takut itu. Tapi kalau dimanfaatkan ini akan menjadi sebuah ekspresi yang bagus gitu di dalam kehati-hatian atau istilah Mas Bayu itu kewaspadaan gitu. Jangan sampai kalau misalnya kita coba nih dengan teori Mas Bayu bahwa takut itu tidak baik, nanti saya jadi orang tua punya anak, orang tua muda punya anak tuh ditekan rasa takut. Bagaimana supaya anak ini dididik tidak dengan rasa takut sedikit pun gitu kan. Nah, itu jadi dididik waspada tapi menghilangkan rasa takut dari kecil. Nanti dia akan sulit menghadapi rasa takut sesaat dewasa. Dan muncullah manusia-manusia yang panikan gitu. Kata CWG. Oke, menarik sekali Pak Victor. Nanti di bab berikutnya kita akan lihat bagaimana peranan rasa takut ya. Rasa takut dalam kehidupan sehari-hari, dalam pola hidup, dalam pola pendidikan, segala macam. Dan nanti di bab 8, bagaimana hubungan rasa takut dengan rasa panik itu tadi ya, yang tadi Pak Victor jelaskan seperti itu. Jadi bagaimana kalau dari sini, dari bab ini adalah bagaimana pentingnya memori waspada itu ditanam dan nanti dijelaskan juga bagaimana perkembangan dari memori waspada itu tadi seperti itu. Karena ini kan memori waspada basic ya. Jadi kalau tadi Pak Andreas bilang ini waspadanya negatif, hanya berdasarkan kerusakan, betul ini dasar, dan yang positif pun juga ada tadi berdasarkan dopamin. Kalau itu mau dikatakan mau diterjemahkan sebagai waspada nggak masalah juga. Dan yang penting adalah nanti bagaimana waspada ini akan berkembang gitu. Jadi nggak hanya takut ini yang berkembang, waspada pun juga akan berkembang. Jadi ini kayak ada dua kayak ada ini aku udah mati ya video aku ya, nggak apa-apa, baterainya habis.
Ini kayak ada dua sisi, satu waspada, satu takut nih. Di babak berikutnya akan ditunjukkan bagaimana takut itu berkembang jadi seperti apa dan waspada berkembang seperti apa. Nanti kita akan lihat di babak berikutnya. Kalau saya melihatnya tidak begitu, Pak Bayu. Jadi kalau saya melihatnya ini ada dua kutub yang bersinergi menjadi sebuah waspada. Jadi waspada itu bukan kebalikan dari rasa takut. Kebalikan dari rasa takut itu adalah rasa cinta. Ya, rasa takut itu adalah sebuah persepsi ya, sebuah persepsi bahwa hidup itu keterpisahan. Sedangkan cinta adalah sebuah persepsi bahwa hidup itu adalah satu kesatuan, begitu. Nah, di dalam alam relativitas itu dikotomi ini ada gitu. Keterpisahan ada gitu kan, persepsi keterpisahan ada, tapi satu kesatuan juga ada gitu kan, yang disebut dengan diversity. Diversity itu adalah satu kesatuan dalam keterpisahan gitu kan. Nah, cinta dan rasa takut ini bersinergi di alam relativitas ini. Nah, kalau cinta dan ketakutan ini bersinergi dalam diri manusia gitu kan, yang juga sinergitas antara roh dan fisik gitu, maka sinergitas itu akan disebut waspada, begitu. Nah, kalau saya tadi sih Pak, kalau takut ya urusannya sama ngeblank itu aja Pak, nggak ada urusannya sama cinta. Ya ini aja, bedanya sama waspada, itu aja. Kalau dari sini ya seperti itu. Ini hilang, ini waspada, gitu. Ya itu dari CWG. Ya nggak apa-apa. CWG itu ancaman ya, takut itu adalah sebuah pengalaman terancam karena persepsi keterpisahan gitu. Sehingga kalau keterpisahan hal-hal yang di luar, kita melihat hal-hal yang di luar diri kita gitu kan. Ya, jadi teman kita itu bukan saya gitu kan, bukan bagian dari diriku. Jangan-jangan ini mengancam kehidupanku gitu. Wah, ini kayaknya enemy gitu kan. Nah, kalau persepsi ini Pak, kalau persepsi keterpisahan itu terlalu jauh Pak menurut saya Pak. Jadi kalau saya ngeliatnya masih di tataran kinerja pola pikir. Tapi kalau udah persepsi keterpisahan itu udah lebih, menurut saya sih udah bentuk gangguan yang lebih dalam bentuk persepsi yang lebih kompleks menurut saya sih. Memang itu asalnya ketakutan juga seperti itu. Iya ya, boleh Pak Andreas. Iya. Tapi aku tumben setuju sama Pak Victor ini pendapatnya yang terakhir. Kesimpulannya itu sebenarnya dibalik ego. Nah sebenarnya naluri dasar manusia itu apa sih? Naluri dasar manusia itu ya timbulnya kan karena ego. Ego itu identifikasi terhadap keakuan kan, bahwa oh ya saya ini individu yang tadi Pak Victor bilang bahwa itu keterpisahan. Tapi itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan timbulnya libido kan. Nah libido itu apa? To exist dan to evolve kan. Artinya apa? Ayo, bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi juga evolve. Evolve menjadi apa? Nah, apakah takut itu naluri dasar? Ya bukan. Naluri dasar manusia bukan takut. Naluri dasar manusia itu adalah ya tadi itu to exist dan to evolve. Untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, takut itu apa? Takut itu eksesnya. Artinya apa? Artinya semacam hambatan atau penyakitnya lah yang untuk menghalangin kita untuk evolve itu. Menurut saya seperti itu. Ya, kalau CWG mau dikaji, kita harus paham dulu dari mana sumber persepsi keterpisahan. Seperti itu. Jangan jadikan itu sebagai dasar menurut saya. Seperti itu. Pasti ada, kan persepsi itu kan proses berpikir tingkat lanjut. Itu bukan basic, bukan kita dilahirkan langsung masa terpisah, enggak seperti itu menurut saya. Itu bukan naluri awal gitu, seperti itu. Jadi harus dikaji lagi apa yang maksud dengan persepsi keterpisahan itu, seperti itu. Ya, keterpisahan itu adalah pengalaman panca indera mempersepsi lingkungannya gitu kan. Karena diriku tidak berhubungan langsung dengan diri orang lain secara indrawi gitu. Walaupun kalau dipikirkan secara kesadaran
consciousness mentally gitu kan, kita bisa berpikir abstrak sebagai sebuah matriks dan sistem gitu ya. Nah, itu baru kelihatan satu kesatuannya begitu kan. Nah, itu lebih kompleks lagi dalam sebuah matriks. Misalnya kepulauan Indonesia, pulau dengan pulau itu kelihatan terpisah gitu kan. Tetapi kalau kita lihat laut sebagai sebuah mediasi dari pulau-pulau itu yang menjadi satu kesatuan gitu. Itu adalah kemampuan dari intelijensi si pikirannya gitu kan dalam menanggapi cara pandang indrawi yang terbatas, yang akhirnya dia melihat keterpisahan, sedangkan dalam cara pandangnya pikiran yang lebih abstrak itu justru bisa melihat satu kesatuan begitu. Nah, inilah kalau berangkatnya dari situ, kalau pada anak kecil itu keterpisahan itu nggak dipandang sebagai sebuah sebuah sumber ketakutan, tapi justru sebagai sumber sebuah euforia. Jadi bahwa ada kepemilikan pribadi yang tadi sudah dibilang Pak Andra sebagai ego awal ya. Keterpisahan itu adalah bentuk gangguan dari itu malahan, tapi itu pun dalam persepsi lanjutan gitu, dalam artian bentuk ketakutan tingkat lanjut seperti itu. Jadi kalau persepsi keterpisahan itu basicnya awalnya dari pola pikir sehat bahwa saya ini pada anak kecil ya, saya ini punya kepemilikan sendiri seperti itu, punya saya bisa mikir sendiri, saya bisa gerak sendiri, saya bisa jalan sendiri. Nah, itu awal dari bentuk positif dari keterpisahan itu sendiri seperti itu. Kayak gitu sih menurut saya sih. Jadi bentuk persepsi keterpisahan itu adalah nanti berlanjut kalau ketakutannya berkembang kayak gitu. Ya. Nah, dalam satu sisi keterpisahan itu untuk privacy memang akan menjadi seperti itu. Saya menjadi individu yang sangat privacy. Tetapi dia akan mengalami bahwa hal-hal yang lain itu adalah pesaing atau ancaman. Nah, begitu. Jadi secara privacy dia punya privacy, tapi nanti munculnya adalah milikku nggak boleh jadi milikmu gitu kan. Itu terjadi kalau ketakutannya tinggi, Pak. Misalnya dalam usia 0-2 tahun nih, dia terus merasa terancam. Memori dia banyak terancam, memori dia banyak takut. Nah, itu akan terjadi. Tapi kalau memori waspadanya tinggi, dia bisa berbagi. Seperti itu. Anak kita akan berbagi gitu. Anak itu waspadanya tinggi, anak kita akan suka berbagi. Ini milikku, aku ingin bagi kamu untuk berbagi kesenangan. Kita sama-sama senang. Seperti itu contoh, salah satu contoh sih seperti itu. Memang di dalam tubuh manusia itu uniknya begitu. Secara roh gitu. Secara roh itu jiwa itu cara pandangnya satu kesatuan. Tetapi indera cara pandangnya keterpisahan. Nah, ini ada sebuah konflik di awalnya yang nanti lama-lama itu jadi sinkron. Nah, cara pandang satu kesatuan itu disebut energi cinta, istilahnya begitu. Cara pandang keterpisahan itu adalah energi ketakutan. Mereka di dalam tubuh manusia bagaimana ini bisa bersinkronisasi menjadi kewaspadaan untuk mencapai sebuah. Saya sepakat itu mengenai keterpisahan itu, tapi itu tadi sumbernya menurut saya karena banyak memori rasa takut yang terbentuk. Kalau ada memori waspada yang terbentuk, bukan rasa takut, maka tidak akan muncul ide keterpisahan itu. Yang ada hanya ide mengenai kepenyatuan atau kebersamaan atau saling berbagi seperti itu. Itu aja sih kalau dari saya dipandangnya. Di dalam merespon hidupnya dengan energi cinta ya atau cara pandang satu kesatuan, dia menjadi sebuah kewaspadaan. Tetapi di dalam proses mengekspresikan cinta ini butuh mencapai visi. Nah, ketika mencapai visi ini butuh ketakutan-ketakutan yang berfungsi untuk gitu kan kewaspadaan, yang berfungsi untuk kehati-hatian, bagaimana lingkungan-lingkungan yang ya secara dikotomi memang ada satu kesatuan, tapi juga ada keterpisahan secara dikotomi, begitu kan? Ini benar dua-duanya, gitu kan? Karena ini di alam relatif, mungkin kalau di alam absolut tuh keterpisahan tidak ada, gitu. Semua ngeblend. Betul, Pak. Nah, maka dari itu kalau di teori saya tadi kan nggak perlu takut.
cukup waspada aja gitu kan. Cukup waspada aja ya sudah memori waspada terbentuk. Takutnya Ya. yang nggak perlu seperti itu. Kalau di teori saya itu loh seperti itu. Jadi kalau di teori saya, waspada itu adalah sebuah kolaborasi. Itu bentuk baru. Jadi praktekkan waspada, gitu. Nggak perlu takut, juga nggak perlu terlalu cita di dalam waspada itu. Jadi Ya, kesimpulannya seperti apa? Ini sudah malam ini, sudah. Kesimpulannya seperti apa? Ini lagi bongkar CWG, Pak. Itu perlu atau enggak? Ini lagi bongkar CWG, Itu Pak. perlu apa enggak? Ayo diputusin. Kalau mau diputusin, kopi dulu. Kopi mana kopi? Minum kopi. Gitu ya. Iya. Ini mungkin ya perlu nongkrong bareng ini untuk putusin ini. Jadi untuk keputusannya, berhenti dulu hari ini. Kita ketemu di Restafel, minum kopi. Nah, setuju. Ya udah, ayo ditutup Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Andreas, Pak Victor, Pak Bambang, Pak Sugi, Pak Tony, dan teman-teman yang sebelumnya bergabung tapi sudah out duluan. Ya, kita ketemu lagi, semuanya makin seru, makin hangat. Nanti mudah-mudahan saya bisa ketemu Pak Victor, Pak Andreas, dan teman-teman di sini juga ikut gabung, nongkrong bareng, bahas bongkar mengenai tadi apa tadi persepsi keterpisahan. Ini kita bongkar dengan teori dari buku saya. Ya, kita bedah buku CWG dengan buku saya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita ketemu lagi di babak berikutnya. Selamat malam dan Thank sampai you, selamat. Mas Bayu. Ya, Terima kasih semua. Selamat malam. Ya, Mas Bayu, terima kasih. terima kasih. Pak Andreas, Pak Victor, dan teman-teman. Yuk, malam. Yuk, bye.